Kita ada Jeux, Eko, dan juga Myron. 3 tim yang bisa dibilang cukup besar kali ini ya. Yep. Bertanding di ronde pertama kita. Bahkan beberapa tim lainnya itu bisa dibilang mungkin akan diuji juga stamina mereka pas. Karena mereka tadi baru bertanding. Oh, NFT, untuk DG sama NFT ya. Audi Power juga. Danger, betul. Ada 3 tim nih, Power Danger, DG sama NFT. Itu tadi mereka habis bermain di DGL, mereka harus kayaknya tadi ada yang ngerelain match terakhirnya deh. Soalnya tadi gue dapat kabar kayaknya di match terakhir tadi 2 tim itu nggak join, jadi cuma 14. Berarti untuk DG sama NFT mereka merelakan match terakhir di di DGL untuk menuju ke sini dan circle-nya masuk ke arah Primorx. Berarti untuk tim yang menuju ke Primorx ini masih worth it banget kalau mereka ingin mengejar Primorx untuk di early drop mereka. Yes, kita bakal kali ini dengan arah zona seperti tadi. Akankah kita juga dapat bagian zona-zona air? Akankah? Akankah? Tapi biasanya kalau Erangel yang ke kiri gini nih, itu air pasti ke pantai, Flo. Biasa gitu sih. Biasa ke arah pantai. Kemungkinan kecil sih kita bakal melihat air. Cuma baik lagi, kemungkinan kecil tidak berarti tidak mungkin. Betul. Selama masih ada persentasenya ya 0,01 juga sebuah persentase gitu loh. Jadi masih harus diperhatikan juga. Dan ternyata kalau kita perhatikan di arah Milta cukup ramai. Ini Milta dan juga Farm. Ada tim TC, ada NFT. Ada 1 tim juga yang sudah turun ke arah Milta. Ada 3 tim di sekitar sini. Bahkan dari NFT mereka langsung mendapatkan sebuah vehicle untuk masuk ke arah... Kayaknya mereka bakal ke Novo deh. Iya, kayaknya kayak bakal ke arah Nova. Tapi kita bakal lihat dengan arah pesawat yang begitu pelit. Kita mungkin bakal melihat beberapa clash kecil nih. Dan mungkin kehilangan beberapa member di awal-awal permainan. Tampaknya beberapa tim juga cukup berdekatan dan sudah mengambil beberapa senjata-senjataan mereka. Gue gak kaget kalau gue lihat mungkin sekitar 2-3 orang ke takedown di awal-awal. Ini kan game pertama lagi-lagi ya. Betul. Ini adalah game pertama dengan arah pesawat yang begitu pelit. Mungkin saja ada beberapa tim yang berdekatan ataupun rotasinya saling bertemu di awal permainan. Harusnya iya sih, banyak yang bakal bentrok mungkin dari segi rotasinya. Kalau dari drop zone kan tadi kayaknya nggak ada yang bentrok ya. Malah itu jadi satu hal yang menurut gue unik. Lu match pertama nggak pernah ketemu, sekarang udah di tahap live stream untuk kualifikasi tim yang ada di PMNC, tapi nggak ada yang drop zone-nya bentrok. Betul, ya baik lagi sih, ini gue kaget banget ya, karena biasanya kalau ronde pertama, itu pasti ada yang bentrok, even ada scrim pun, itu karena suka bentrok, adu, bisa bilang kayak adu skill lah di awal-awal, kayak ini ronde pertama, gue nggak mau, misalnya Erangel selanjutnya gue harus pindah tempat, gue maunya di sini gitu kan. Iya, makanya yang tadi gue lihat dari drop zone-nya yang biasanya bentrok kan mungkin di arah Severny. Biasa tiba-tiba 2 tim yang turun di sana. Terus Pochinki mungkin biasanya. Rozok, Pochinki. Iya. Yasnaya buat di-sharing 2-3 tim masih oke lah. Standar lah itu Standar lah kalau Yasnaya lebih dari 1 tim. Terus, tadi ada yang bentrok. Tapi nggak ada fight di early-nya. Di daerah Milta Di bukan Milta tadi. Iya. Ada Cyclone, ada NFT, sama 1 tim tadi yang turun di arah Milta ada tim GG. Oke, tapi kita GG bakal lihat itu apa kali ya berarti? juga. Oh, gado-gado. Apa? Nama tim singkatannya apa sih? Tim tag-nya Ya? di nickname-nya itu GG. Pas gua cek GG itu gado-gado. Gado-gado. Ya, oke. tim gado-gado. Gue kira bakal G2 gitu. Gak ditulisnya, wah itu makin banyak. Itu kayak nama tim di negara orang tuh. G2 tuh. Gado-gado. Gado-gado. Jangan-jangan di luar negeri G2-nya artinya gado-gado. Mungkin. Nggak ada yang tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak ada yang tahu. Mereka lagi jalan-jalan ke Indonesia, makan gado-gado. Asik banget nih. Terinspirasi kan? Terinspirasi. Dengan makanan Indonesia. Tapi kita bakal kan nih tampaknya hampir terjadi clash nih. Dimana kita lihat Iri Ryujin. Tadi hampir bisa melontarkan peluru-peluru panas ke arah lawannya. Tapi baik lagi hampir berarti belum. Dimana kita bakal lihat Iri Ryujin keluar dari area Pochinki. Mainnya seperti tim RQ Athena pada zamannya. Langsung naik ke atas bukit-bukit untuk ngebuka vision ke arah depan. Ya, dan sedikit terjadi ya prediksi yang tadi kita omongin di awal bahwa akan ada tim yang berpapasan waktu lagi rotasi. Tadi ada yang papasan dari Iri Ryujin, tapi lagi-lagi belum ada pick off yang dia lakukan. Hanya pengamatan dan informasi mengingat zona juga menuju ke arah sebelah kiri. Dari Pochinki juga tadi nggak terlalu jauh untuk masuk ke dalam zonanya atau bahkan malah masuk ke dalam zona yang pertamanya. Betul. Kita bakal tinggal juga tim yang sempat kita sebut tadi ya, Gado-Gado, dan kita bakal langsung pindah juga ke Algojo Zenit kali ini. Kembali di arah school dan juga di daerah apartemen. Mereka cukup ujung zona, yang berarti mungkin mereka bakal maju lagi ke arah-arah Pochinki dan sekitarnya. Ini Zenit bukannya dulu nama tim ya? Apa tuh? Enggak, gue pernah denger nama Zenit. Cuma kalau digabung sama Algojo-nya entah ini adalah divisi kayak clan yang ada di timnya Algojo. Kayak misal
Ya kayak waktu itu loh ada BTR RA, ada Oh, BTR iya. Ion dan segala macamnya gitu. Soalnya Zenith gue beberapa kali ngedenger nama mereka di turni-turni kompetisi komunitas lah. Kalau menurut gue sih Zenith emang kata-kata yang cukup umum sih. Bahkan ada beberapa tim-tim lain juga menggunakan nama Zenith. Ini Iya. mungkin kecampur-campur ya Pas ya? Mungkin. Nggak tahu nih Zenith yang bener-bener pernah gue lihat, yang gue denger juga, atau ini Zenith yang lain. Betul. Terus kita bakal pindah kan nih ke Air Ryujin, sempat terpantau juga. Mereka sepertinya lumayan jauh ya. Jauh. Ada nyampe ke Ferry Pier, bakal bertemu juga dengan lawan di awal-awal. Apple, apakah dia bakal langsung clash di awal-awal bertemu dengan Drean Yap. yang turun juga dari Ferry Pier. Betul, udah ngeliat tadi dan harusnya Drean udah mendengar bunyi McLaren-nya yang dari tadi bener-bener bising banget. Lu udah dapet belum? Gue tanya nih, lu udah dapet belum? Belum lah Pak. Gak, kemarin gue ngeliat di kontennya PUBG Mobile Indonesia, Ya. Ryzen, Microboy, Zuxi, Luxi, Benny Moza, Kenbo dan teman-teman kita yang lainnya, teman-teman streamer dan influencer PUBG Mobile lah. Ya. Mereka rata-rata keluar itu ya 30.000 UC ke atas lah. Oke. Ada yang 60.000 UC baru dapet gitu. Itu 60.000 UC berapa rupiah? Mohon maaf ya. Berapa ya? Sekitar, ya banyak lah ya. Itu maksud gua fantastis loh untuk mengeluarkan gacha dan mendapatkan McLaren. Tapi keren emang. Oh, betul. Nah berarti Pasnya sekarang lagi kode nih guys. Enggak. Duitnya alokasikan dulu buat yang lain ya. Yang itu belakangan dah. Gue kira mau menyusul konten Pas. Niatnya begitu. Tapi Balik modal enggak? Itu dia pertanyaannya. Oke, ini dia gado-gado yang udah looting dari tadi di arah Milta. Mereka mengambil rotasi lambat karena memang Milta tidak terlalu jauh dari untuk masuk ke zona yang pertama. Yang jadi pertimbangan mereka mungkin apakah mereka ketika lagi rotasi bakal terpotong tim yang tadi turun di arah farm. Iya betul, tapi biasa kalau di farm kan mereka nyebar. Berarti mereka harusnya udah pindah ke suatu titik yang dimana mereka udah saling nge-backup juga, ngebuka vision. Tapi ada tim DG, zona 900 meter, tapi mereka nggak terburu-buru untuk bergerak. Betul. Mereka lagi DG, kalau kita ingat, mereka adalah teman baiknya, sahabatnya Blue Zone. Oke. Ini adalah OG, tim OG yang pertama kali main Blue Zone. Lu nggak ada kan main tim main Yang Blue Zone, mainnya kan? bener-bener sabar lo ya. Iya, kalau sekarang kan banyak nih kayak Boom suka main di Blue Zone, tim-timnya suka main Blue Zone. Betul. Ini mereka pelopor Indonesia nih. Yang main di Blue Zone dan bener-bener mainin tempo lambat. Sahabatnya Blue Zone, Iya, sahabatnya Blue Zone. Selain alter ego ya. Boom juga. Boom juga yang akhirnya DG juga. DG lagi. GD. Mereka, GD kan ketika kita ngelihat mereka kualifikasi waktu itu, emang kita ngelihat rotasi mereka tuh kayak tim-tim dari China lah. Yang 4AM segala macam emang memanfaatkan momentum untuk rotasi lewat Blue Zone. Mainnya Betul. sabar banget. Dan Sabar banget. pelopornya di Indonesia sebenarnya yang dibilang sama Flo tadi dari tim Slayer. Ya, tim Slayer yang dulu masih ada di TP dulu kan. Betul sekali. Dan kayaknya udah mulai ada yang bentrok rotasinya dari tim One Uno. One Uno Bravo udah mendengar vehicle di bagian high ground. Bahkan Dacia-nya sudah mulai berpapasan kali ini. Turun 2 orang tapi 2 lawan 1. Kondisi tidak berimbang. Kali ini Molen langsung melakukan proning tapi 3 angle yang harus dikontrol oleh seorang Molen. Spray menuju ke arah shake-nya tapi tidak berhasil memberikan cicilan damage. Molen smoke set up tapi ada yang mulai melakukan split. Bahkan 4 angle push dari Gado-Gado. Ini luar biasa banget ya. Dari One Uno langsung dijepit langsung dilingkarin loh. Empat Nggak angle ada loh. chance untuk perang. Tapi kita bakal lihat Zeus tampaknya bakal punya chance untuk menembak lawannya. Nggak bisa. Tapi ternyata langsung terspot juga oleh tim Garo-Garo. Dan tampaknya One Uno kehilangan 2 player mereka di awal-awal. Betul, sangat disayangkan. Rotasi mereka benar-benar berpapasan dan yang dilakukan oleh Gado-Gado tadi perfect banget. 1 orang ngambil shake, 2 orang turun bareng, 1 orang lagi melipir ke sebelah kanan dan ngambil sisi belakang dari Molen. Betul, kalau kita lihat di zona kali ini tampaknya masih menggalaukan kali ini ya. Ada bagian jembatan tengah-tengah, ada masih juga zona di bagian SMB dan juga masih masuk juga ke area-area di Pulau Utama. Ini bakal jadi satu zona yang cukup menggalaukan, tapi ternyata yang gak galau adalah tim Paudi yang yakin pengen fight di awal-awal. Bahkan hingga menyisakan 1 player doang dari tim Algojo Zenith yang kali ini bakal coba kabur dan menyelamatkan poin timnya. Betul, Walker saja yang tersisa kayaknya bakal dibiarkan lepas begitu saja. Last man standing untuk tim Algojo Zenith. Mereka harus putar otak nih gimana caranya survive. Dan tiba-tiba Power Ranger sudah mengambil titik checkpoint mungkin yang diincar oleh seorang Walker. Dan akhirnya Walker hanya mendapatkan sebuah broken shake. Betul, kita bakal kayaknya juga dari Walker kali ini harus bertahan di Broken Shack.
Ini menjadi pukulan cukup keras ya bagi tim Gojo Zenit, mengingat kali ini dari arah zona itu lebih menuju ke bagian jembatan, ke bagian SMB, dan dia masih berada di daerah ladang-ladang di luar area Pochinki. Ini kali ini harus lebih berjuang lagi sih. Sekarang kita bakal ke ini dari tim WAF ya, ada Ryzen kali ini ya, kayaknya satu keluarga bersama dengan Ryzen juga. Ray-nya pakai E ya, Iya. bukan R-Y-Z-E-N, tapi R-E-Y-Z-E-N. Kalau zaman dulu ada pro player namanya Ryzen pakai A. Oh, R-A-Y-Z-E-N. Oke, ntar ada lagi R-A-I-Z-E-N. Terus juga ada Royzen. Pokoknya apapun itu, karena mengidolakan itu boleh. Yang nggak boleh adalah kopas nickname pro player untuk kalian gunakan. Pasti bakal di-ban nickname-nya ketika kalian masuk ke tahap-tahap yang playoff atau di babak semifinalnya. Dan ternyata, kalau kita perhatikan ternyata Power Danger tidak hanya menghadapi tim AT aja tadi. Kali ini melihat pergerakan dari FRZ, ya, VRZ yang sudah meledak satu teman mereka, Magic. Langsung hilang begitu saja, bener-bener magic ya, lagi rotasi tiba-tiba meletup, langsung pulang bertukar lobby. Dan ternyata dari VRZ mereka lebih memilih untuk mengamankan gudang dan juga pom bensin sebelah kanan. Betul, ini tempatnya enak. Cukup enak banget sih, tapi baik lagi tempat-tempat seperti pom bensin ini harus split. Kalau nggak split, gampang untuk di take over tempatnya. Dan kita bakal kayaknya juga dari beberapa posisi lain ada tim Creed yang sudah mengambil rumah dekat area jembatan. Ini ngebuka vision luas karena merupakan bisa bilang titik tertinggi di area ini. Yes, bahkan kalau kita lihat dari Trip juga udah langsung split ya formasinya mereka dengan 4 player yang mereka punya. 3 orang bertahan dalam satu baris rumah yang sama, satunya lagi sudah mengamankan di arah mercusuarnya. Tapi perang terjadi di tempat yang lain di mana Cyclone sudah mulai mendengar bunyi-bunyi mobil di bagian luar, langsung dibuka pintunya dan langsung mendapatkan 1 poin untuk tim mereka. Poin pertama yang akan sangat membuat mereka termotivasi. Yes, kita bakal kayaknya juga dari tim Cyclone tampaknya masih menjaga juga rumah 12, tapi mereka nggak nge-split kedua komplek ya kali ini. Hanya satu komplek yang diambil, sebelahnya masih open. Dan Wave dia mengirim 1 scouter ke depan, malah akhirnya kehilangan scouter mereka karena pengen coba mencari info. Menurut gue itu worth it. Daripada mereka maju berempat di HBD, lebih baik ngirim 1 scouter untuk coba memastikan infonya. Ya, tapi kalau gue lihat ya, itu tadi scoutnya kayak agak sedikit kelamaan gitu. Cuma diem di mobil doang. Harusnya kalau emang mau nge-scout, tabrak, turun, ngecek, atau enggak lewatin aja. Karena tadi udah ngambil resiko yang besar banget. Kalau ada orang, dia nggak bakal siap. Mobil berhenti buat jalan, itu butuh waktu untuk dia speednya bisa stabil. Betul. Buat balik lagi ke teman-temannya. Tapi kita lihat ini zona ternyata mental ke arah open field yang tadi kita sempat menggalaukan bakal perang-perang di pantai, kali ini bakal menuju ke arah open field. Dan mungkin tim-tim yang sudah set up terlebih dahulu di daerah-daerah open field ya bakal sangat-sangat diuntungkan, termasuk Paudi yang kali ini tinggal pindah posisi, mungkin mencari beberapa high ground dan juga shack-shack yang dapat di split. Sedangkan One Uno juga mulai terpantau masuk ke area open field. Tim Virus juga mulai masuk dan ya terlihat semua tim mengubah strategi mereka. Yang tadi bersiap-siap untuk nyebrang, bersiap-siap untuk perang di pantai, sekarang harus set up kembali di daerah open field. Ini bukitnya enak loh. Daerah sini obstacle-nya kan banyak banget tuh semenjak Erangel 2.0. Yes. Itu banyak banget obstacle di bagian sana, apalagi yang ada di sekitarnya Quarry. Bawahnya Quarry itu sebelah kiri itu juga posisi yang enak banget. Dan kalau kita perhatikan ternyata ada perang antara WAF dan juga One Uno, di mana satu pemain dari One Uno sudah dipulangkan kali ini ke arah lobby. Last man standing berarti hanya menyisakan seorang Frey dari One Uno. Sementara WAF sudah berhasil mendapatkan sebuah checkpoint yang sangat bagus. Wow. Intip dulu ya. Yes. Mimpi dulu kan, lihat dulu, buka dulu kali aja gitu. Dapat UC gratisan bisa dari buat mobilnya? gacha dari mobilnya. Siapa tahu. Siapa tahu. Banyak loh yang kepengen itu, soalnya keren banget. Dan ini eventnya gue yakin cuma beberapa saat doang kan. Betul, tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya Pau dipindah posisi hampir mendapatkan onta dari tim DG yang sedang melakukan scouting. Itu dia cara melakukan scouting dengan efektif. Betul. Lewat langsungnya cepet. Yang penting dapat info, kalau ada orang yang masuk ke dalam areanya, kalau misalnya ada yang nembak, langsung putar balik. Dia ambil momentum tadi pas, bukan lurus, tapi langsung belok dia. Langsung fast respon ya. Fast respon, ada orang nggak ada orang, belok aja dulu. Betul, yang penting jangan YOLO ke depan, ngebuang 1 nyawa ya. Kalaupun hilang pasti gue yakin yang namanya scouter itu udah direlakan untuk dia hilang kalau tiba-tiba di pick off sama tim lain. Betul, tapi scouter yang hebat itu ngerti bagaimana dia bisa dibilang meminimkan ya kemungkinan dia tumbang di awal. Itu bakal scouting, tapi lihat dari Echo memberikan spray down, tapi Lazy B kali tampaknya terselamatkan dengan setengah nyawa. Men, itu berapa kali spray atau mungkin takaran burst tadi yang dilakukan, dan itu bener-bener perfect banget. Lumayan 50% HP musuhnya tadi hilang. Dari Eko juga langsung mengamankan kompon di bagian bawah, 1 orang menang di bagian high ground bukitnya.
yang bisa mengontrol posisi dari sebuah tim. Ada Jeux yang sudah mengamankan di sebelah kanan dari posisinya Echo Esport. Dan dari seorang Sahel yang masih berada di sebuah compound kali ini, mereka benar-benar memanfaatkan split yang udah mereka setup dari tadi. Betul, dari tim Echo kali ini bakal coba untuk menyebar juga vision mereka, tapi lihat tampaknya cukup banyak tim yang masih berperang di daerah open field, merebutkan tempat-tempat yang enak, dan tampaknya Paudi mengambil keputusan sangat baik untuk pindah posisi dan mengambil bukit ya kan. Mereka sama di tengah-tengah zona, cuma balik lagi mereka ada di open field tengah-tengah zona. Mereka harus pintar-pintaran menjaga badan mereka jangan sampai kenok, karena satu kenok itu bisa mengakibatkan push yang agresif dari lawan-lawan mereka. Betul, itu baru prediksi dari satu tim kalau yang nge-push. Kalau dua tim yang nge-push tuh bakal PR banget, termasuk dari NFT. Kali ini drone terpick off oleh Virus yang ada di bagian high ground. Sepertinya bakal ditinggalkan begitu saja, direlakan satu pemain dari NFT yang tersungkur ketika mereka ingin melakukan rotasi. Dua pemain sudah membuka jalan di bagian paling depan dan melewati last man standing dari One Uno. Betul, NFT bakal langsung mengambil juga beberapa shake dan akan nge-split di daerah open field. Tapi lihat 15 tim tersisa, 50 yang masih live. Cukup banyak tim yang sudah kehilangan anggota-anggota mereka kali ini. Oke, sudah mulai turun dari kendaraannya. Forting di sebelah kiri dari shake-nya. 3 orang dalam satu shake yang sama. Drone akan dibiarkan bleeding out, sementara Power Danger. Satu pemain mereka sudah terspot oleh pemain-pemain dari tim NFT tadi. Ada Mizu yang sudah mulai terspot, dan di sisi yang lain Bobo berhasil mendapatkan satu pemain dari Wave terknock out. Belum menjadi sebuah poin masuk ke arah DG, tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan informasi, dan ternyata Myron juga cukup dekat dengan tim NFT dan juga Power Danger. Sudah ada baku tembak yang terjadi, spray down langsung dari seorang Bobo mendapatkan korban yang kedua, tapi masih belum bisa mendapatkan target, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, dan langsung ada setup push yang dilakukan oleh DG. Begitu agresif permainan mereka. Satu touchdown dari DG menuju ke arah compound. Kali ini bahkan dua pemain sudah mulai touchdown. Lempar granat masak sedikit dilemparkan ke arah atas, memprediksi pergerakan dan setup yang dilakukan oleh Wave Team. Ya, kita bakal kayak juga beberapa tim masih melakukan setup dengan sangat rapi, memasuki zona-zona akhir kali ini. DG dengan 4 player yang tersisa masih menahan juga gempuran dari tim Wave kali ini yang harus bertahan. Seorang di requestnya di luar compound, tapi di sekitar area compound ini juga ada tim-tim lain yang sudah menaikkan bukit-bukitnya. Tampaknya cukup banyak player yang mulai berjatuhan memasuki zona yang keempat, tinggal 49 player dari 14 tim yang berbeda. Yap, kali ini sudah mulai melakukan setup dengan sedemikian rupa. Itu setupnya ini di bagian luar ya? Dari si quest di luar itu resiko banget kalau dari belakang kan bukit tuh, ladang terbuka. Untungnya nggak ada orang di belakangnya dia. Betul, tapi Wave memang tinggal berdua pas. Jadi mereka kayak sekarang mungkin yang ada aja deh yang diisi gitu. Betul, Oke, ini mulai berbahaya. Udah ke spot, ini bakal menjadi mimpi buruk, men. Bakal menjadi mimpi buruk untuk satu pemain yang masih berada di seberang rumah. Harus menghadapi 4 pemain dari DG, tapi dari arah bukit ternyata ada yang memberikan tembakan. Tim lain join the fight, ada third party yang tidak diinginkan. Bahkan 2 pemain dari DG tumbang begitu saja. Langsung membuka pintunya, setup smoke untuk menyelamatkan 2 rekan yang sudah terknock out. Ditembak dari berbagai sisi, perangnya digangguin. Ada satu tim yang setup dari arah bukit kanan. Betul, tapi dari seorang Quest tampaknya pengen coba peruntungan dia, pengen maju ke depan dan coba men-take down tim DG. Tapi Quest sangat-sangat low pro, melakukan healing dan tertembak dari area luar compound. Bener-bener gangguin sih. Tim yang ada di kanan bener-bener mengganggu banget. Dan Quest langsung dipulangkan begitu saja. Ternyata tim TC yang mengganggu dari bukit kanan. TC itu berarti tim Cyclone yang sudah mendapatkan poin tambahan dengan gangguan-gangguan sebagai third party dari arah bukit. Sementara dari Myron kali ini yang sudah mulai melakukan beberapa pergerakan. Masih di tempat yang tidak terlalu jauh dari setup mereka sebelumnya. Dan Zombie pun menjaga satu angle. Power Danger tidak bergeming dari tempat mereka. Betul, mereka tidak berpindah sama sekali. Dan menurut gue mereka mendapatkan tempat yang sementara ini terenak. Tapi apakah tempat tersebut masih yang paling enak? Kita bakal kali ini zona ternyata mental dan masih menuju ke arah tim Paudi, ke arah tim NFT, ke arah tim TC dan kawan-kawan. Dan TC bahkan split ketiga angle berbeda. Betul, ini split mereka jauh banget. Split mereka kayak gini tuh mengingatkan gua sama tim Mega. Iya. Yang splitnya jauh-jauh kayak gini dan mereka udah saling percaya dengan firepowernya, tapi apakah bisa dilakukan oleh TC juga untuk di momen kali ini? Myron sudah mulai mendapatkan beberapa tekanan. Ada tim XCB yang datang dari arah high ground kali ini. Oye menjaga dari bagian bawah, 3 orang siap untuk menyambut kedatangan. Langsung ada spray down begitu saja, malah rival yang terknock out. Satu tumbang dari tim Myron, masih bisa di revive tapi push segera dilakukan. Langsung forting mobilnya untuk menyelamatkan posisi. Tembakan juga datang dari arah atas. Ternyata mereka melakukan setup dengan sedemikian rupa. X-Cube punya setup yang begitu bagus untuk
nge-push dan meretake compound dari Myron. 2 sudah knock out. Ini mimpi buruk tentunya. Granat sudah mulai dilemparkan. 2 orang knock out. Zombie berada di bagian paling dalam. Oh bakal melakukan push. Mereka bakal menyeberang ke tebalnya smoke yang sudah di setup dari tadi. Langsung memulangkan 2 pemain sudah mereka. Tapi ada tembakan dari dalam smoke. Tidak terdeteksi kali ini. 2 pemain dari XCB sudah mulai knock out. Kali ini Dubs akan segera masuk. Zora juga melakukan spray membabi buta ke arah tebalnya smoke dan berhasil memulangkan Myron ke arah lobby. Yes, tampaknya perang dalam asap cukup makan banyak korban dan kita bakal pindah ke arah tim Power Danger yang tampaknya masih berada di ujung zona, menyayur kiri, menyayur kanan, 6 kill pun dikantongi. Dari Raisin tampaknya juga gak bakal bertahan terlalu lama karena langsung di end juga. 12 tim tersisa, 30 masih live, ini pengikisan massal. Betul, apalagi daerahnya benar-benar open field. Dari Treat masih bertahan di arah open field. Smoke setup sudah ada 3 atau 4 smoke yang mereka pop up kali ini. Masih mencari satu pemain yang proning di sekitar mereka dan mengontrol angle sebelah kiri karena ada tim Cyclone di belakang mereka. Virus juga sudah mulai masuk, bahkan Viren dari tim Cyclone sudah berhasil diamankan, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Power Danger juga akhirnya tumbang. Kali ini satu pemain mereka ada Cannot tertembak oleh tim NFT. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Creed tampaknya harus berjuang dari open field. Di belakang mereka masih juga ada pemain dari Echo kali ini yang mungkin menunggu momen untuk melancarkan serangannya. Adrian bakalan berbom juga ke arah depan dan kita bakal lihat di semua sisi map tampaknya semua masih clash memperebutkan spot di dalam circle kita yang ke-6. Ya, Iri bakal kerepotan nih. Mereka ada di arah high ground dan itu tipis banget. Mereka bermain di pinggir circle. WAF menerima beberapa lemparan granat dari Jeux dan cukup dekat juga ternyata dengan tim NFT. NFT padahal hanya mempunyai satu shake kecil, tapi mereka bisa memaksimalkan defensif area mereka, bahkan ngebuat tim-tim lain tuh nggak bisa nembus touchdown di sekitar shake mereka. Betul, ini PR-nya kalau sampai mulai ada tim yang mendekat ke arah mereka, melakukan setup depan shake mereka dan mulai menghujani bom dan juga molotov ke arah mereka, itu bakal jadi PR yang paling berat yang akan dihadapi oleh tim NFT. Tapi so far mereka masih bisa bertahan, tapi dari Creed membuka badan berdiri di tengah-tengah lapangan dan coba mendapatkan kill tambahan. Iya, gue ngeliat tuh momen yang nekat banget, ngepick sambil berdiri di tengah-tengah open field dan keluar zona untuk melakukan looting di mayat yang ada di blue zone gitu. Iya, itu PR. Nekat banget, Ben. Itu PR kalau sampai ke knock. Betul, dan tentunya ternyata dari Treat masih bisa bermain lebih agresif lagi. Mereka sudah mendapatkan 3 point kill tadi. Kali ini Eko pun tersandwich posisinya. Kiri mereka ada Jeux, kanan mereka padat banget, depan mereka apalagi. Ini mereka gimana caranya gerak cukup dekat dengan Treat. Betul, kita bakal juga pindah ke sisi map yang berbeda. Tampaknya dari tim Paudi masih benar-benar enak, punya tempat yang sangat nyaman. Tapi lihat dari tim Iri tampaknya pengen coba take over tempat dari Paudi kali ini, langsung dinokin seorang Ciel, misalkan 3 member lain untuk bertahan. Split 2-2 untuk tim Paudi. Betul, Power Ranger nge-split, bahkan mereka masih bisa bertanggung jawab. Chillnya Kenok masih bisa wah, gue baru mau bilang bisa di revive lagi sama Kingu, tapi Kingunya juga knock out. Berarti 2 player lainnya akan bertahan, tidak akan ada gerakan untuk melakukan revive karena terlalu yellow, masih ada spray down. Wow, through the smoke yang begitu bagus mendapatkan satu pemain dari Iri. Satu pemain memang touchdown. Kali ini mobil bakal langsung ditembakkan begitu aja. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan, tapi cicilan damage begitu banyak diterima oleh seorang Shorts, pemain dari Iri yang sudah berhasil touchdown ke arah satu pohon. Ya, kita bakal kalian juga dari tim Paudi menyisakan 2 member mereka dan juga satu Shaq untuk bertahan. Akhirnya berhasil menok lawan depan mereka juga ya. Cannot lagi coba untuk men-take down lawan-lawan sekitar mereka dan Cannot 5 kill dikantongi kali ini. Benar-benar mengamuk di ronde kita yang pertama. Man, predict move yang bagus banget tadi dilakukan oleh seorang Cannot dari Power Danger. Dia benar-benar bisa memprediksi pergerakan dari pemain-pemain Iri. Ini ngebuat dari Iri hanya menyisakan satu player aktif mereka saja. Dan NFT masih bertahan ternyata, walaupun hanya tinggal seorang diri aja. Ramones yang tersisa kali ini, Smoke akan di setup kembali menuju ke arah luar. Sementara Jeux hanya menyisakan D atau DEE yang masih bertahan. WAF pun sudah mulai terspot, satu pemain mereka ada prone shoot dari seorang Kido. Ido masih belum bisa mendapatkan satu korban, yaitu Toothless yang ada di sebelah kiri dia. Akan merangkak menuju ke arah Ramones. Lemparan utilities masih belum bisa mengenai dan mencicil damage dari seorang Ramones. Mulai keluar lemparan molotov, masih belum bisa menghabisi darah dari seorang Ramones. 6 tim tersisa di circle yang ke-6. Kental pun sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Ya, kita bakal lihat juga dari tim NFT tampaknya dipulangkan di posisi yang ke-7 membawa 5 poin pada ronde kali ini, menyisakan 6 tim yang bertahan dengan 12 yang masih live, yang berarti tim-tim yang bertahan semua bonyok player-player mereka. Paudi tinggal 2 dari tim yang lain, bahkan tinggal menyisakan 1 player dari Iri, Jeux, WAF dan juga DG. Tapi dari tim Creed lengkap dengan 4 anggota mereka dan langsung menyayur tambahan kali ini. Betul, dan
setup mereka benar-benar berani banget dengan forting vehicle yang udah mereka lakukan sedari tadi. Power Danger udah terspot juga oleh Street. Ini bakal merepotkan tentunya. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Satu pemain terknockout, ada Prince yang sedang terknockout, masih bisa di revive karena mereka punya setup yang begitu bagus. Sementara Boboho, last man standing dari DG yang bertahan di balik sebuah batu, tidak boleh lengah karena kanan kiri mereka masih ada tim lain. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Paudi tampaknya masih bisa bertahan, tapi harus maju. Dan tidak ada tim satupun yang berhasil masuk ke zona sementara waktu. Dan ini zona open field banget. Ini bakal makan banyak korban. Apalagi dari posisi DG, ini high ground. Siapapun yang maju duluan ke area zona, bakal jadi makanan tim lain. Ya, dan barusan Boboho menambah pundi-pundi poin untuk DG Slayer. Karena mereka tadi Boboho dapetin satu pemain dari Iri yang bersembunyi di balik sebuah pohon. Power Danger kayaknya masih tryhard untuk melakukan revive karena Kenot sedang ter-knock out. Sementara Street benar-benar punya posisi yang bagus banget. Mereka punya vehicle, mereka punya setup yang bagus banget. Vehicle mereka masih fresh semuanya, masih bisa digerakkan. Touchdown satu pemain mereka di balik sebuah supplier. Tembakan dari Power Danger dan Boboho juga ikut menembak ternyata. Sudah mulai maju ke depan, belum ada spray through the smoke ke arah Boboho. Ini bisa aja Boboho berada di hashtag 2. Betul, kita bakal kayaknya juga dari Boboho masih bertahan seorang diri dengan smoke setup yang dilempar. Paudi, Creed, DG bertahan menjadi top 3 kita sementara waktu ini, tapi dari Creed masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Harusnya ini game mereka. Tapi baik lagi harusnya belum tentu terjadi. Kita bakal lihat kalian dari tim Creed sudah melakukan setup yang sangat rapi. Tim-tim lainnya alias DG dan juga tim Paudi harus maju di tengah-tengah open field menghadapi 4 orang sekaligus. Lu lihat gak dari tadi Boboho gak kehabisan smoke flow? Itu looting lagi sih itu pasti. Dia udah ada 7 atau 8 smoke yang dia lempar untuk dia berpindah ke titik ini doang. Oke, tapi Mizu tampaknya kenok lagi. Boboho akankah dia coba untuk lempar bom? Oke, Boboho mencari kill tambahan juga mencari placement point yang pastinya sangat berharga bagi tim DG dan 7 kill dikantongi oleh tim DG sementara waktu ini. Betul, dan ada di hashtag 2 Boboho the last man standing yang benar-benar perfect banget. Permainan seorang Boboho untuk di match yang pertama akan langsung dipush oleh Creed. Ini bakal fix, killnya bakal masuk ke arah Creed. Front shoot, bahkan Boboho berhasil mendapatkan satu pemain. Namun masih ada 3 pemain lain yang harus dihabiskan dan membuat dia kehilangan sebuah momentum. Winner chicken dinner untuk Creed dengan 12 kill. Yes, itu dia permainan yang luar biasa dari tim Creed akhirnya bertahan dengan 4 anggota mereka memasuki zona terakhir dengan sangat pede, melakukan setup yang sangat rapi dan one by one player musuh di take down oleh tim Creed menghasilkan double digit point kill di ronde pertama kita di Wrangle. Men, 12 kill bukan jumlah yang sedikit untuk match